Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Salah satu titik paling penting untuk penyambungan layang LRT Jakarta adalah crossing di atas Tol Wiyoto Wiono. Di sini jaraknya tinggal beberapa meter saja lagi, sehingga kedua pilar yang bagian ujungnya dicor sedikit demi sedikit tersambung dengan baik, membentuk layang melintasi tol tersebut. Perjalanan pemantauan kita mulai dari arah Sunan Giri Kayu Jati. Di sini perempatannya masih ditutup karena masih ada pekerjaan-pekerjaan kelanjutan dari finishing layang LRT Jakarta yang menghubungkan velodrome sampai ke arah Rawamangun. Jadi arus kendaraan apabila ingin menuju ke Pulau Mas maka tetap harus berputar terlebih dahulu. Langsung saja kita lihat di depan, ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Yang baru dari stasiun ini adalah aksesnya. Akses anak tangga yang ada di sisi selatan sudah selesai, kemudian bagian atapnya sudah mulai dibuka stikernya. Lalu untuk sisi utara itu sudah ada akses eskalator yang masih ditutup dengan stiker dan mungkin akan dilanjutkan dengan instalasi atau juga penyelesaian dari eskalator tersebut. Kendaraan-kendaraan yang kita lihat cukup banyak yang parkir di pinggir jalan ya, sehingga jalan yang sudah menyempit di sini juga semakin tersendat. Beberapa akses yang ada di pinggir jalan ditutup ya dengan pembatas dan areanya berada di sekitar trotoar. Biasanya dipersiapkan untuk pembuatan pondasi-pondasi yang nantinya bisa menopang anak tangga menuju ke akses masuk stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Halte Transjakarta Kayu Giri Sunan Jati itu sebenarnya sebentar lagi dapat disambungkan dengan mudah karena sudah ada akses JPO menuju ke area tersebut. Satu halte Transjakarta lagi yang ada di sini adalah halte Transjakarta Rawamangun. Halte ini sebenarnya berada agak jauh ya, jadi memang tidak diintegrasikan. Dan yang lebih dekat adalah yang Sunan Giri Kayu Jati. Namun yang kita lihat halte-halte yang ada di sepanjang Jalan Pemuda masih banyak halte lama. Ini mudah-mudahan sekali lagi dapat menjadi masukan bagi Transjakarta ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan revitalisasi dari halte-halte Transjakarta. Tadi kita lihat ada kendaraan-kendaraan yang parkir meski sebenarnya di bagian pinggir itu sudah ada tulisan yang sangat jelas tidak dibenarkan parkir di pinggir jalan karena area yang ada ini sebenarnya tinggal 2 lajur saja. Jadi kalau tambah dengan parkir maka tinggal 1 lajur. Dari itu kendaraan-kendaraan yang melewatinya akan menjadi tersendat dan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Layang LRT Jakarta yang dari arah stasiun Rawamangun menuju ke arah crossing di atas tol Wiyoto Wiono makin lama makin tinggi ya kalau kita lihat. Sedangkan yang ke arah velodrome itu lama-lama juga semakin rendah ataupun menurun karena memang layang LRT Jakarta di sana masuk ke peronnya di lantai 1 bukan di lantai 2. Sedangkan untuk stasiun-stasiun baru semuanya sudah ada di lantai paling atas ataupun lantai 2. Di bagian ujung dari pilar-pilar di Jalan Pemuda, di sini dapat kita lihat pilar 4, 5, 4, 6. Ini masih dalam tahap pengecoran ya, persiapan pengecoran untuk pembuatan lantai. Sedangkan 46, 47 ini dengan pilar utama di bagian ujung sedang disambungkan balance cantilevernya. Dan 47 ini dengan 48 itu yang tadi kita lihat di bagian tengah tol, tinggal beberapa meter lagi. Pekerjaan penyambungan itu membutuhkan waktu 7-8 hari per 1 meter pengecoran ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga maka dengan jarak yang sekitar 2 atau 3 meter ya, maka dibutuhkan waktu sampai dengan 24 hari atau juga sampai dengan 1 bulan ya kalau misalnya 4 meter. Sebenarnya ini sedikit lagi benar-benar berada di bagian tengah tol di antara jalur yang berbeda. Menurut perkiraan itu akan selesai di pertengahan Januari di tahun 2026. Jadi semuanya tersambung dengan baik menyeberang di atas tol menuju ke arah Pramuka dari arah Pemuda. Sedangkan 1 pilar lagi ya yang ada di Pramuka setelah pilar utama yang menyambut layang dari Pemuda itu juga menggunakan metode balance cantilever.
Di sini di atas halte Transjakarta Simpang Pramuka. Untuk proses balance cantilever itu sendiri adalah pengecoran bagian atas ataupun kepala pier head sedikit demi sedikit ke arah pier head berikutnya ataupun kolom berikutnya yang nantinya bertemu di bagian tengah. Nah, pengecoran tersebut dilakukan secara berimbang ya. Jadi di kedua sisi dari pier head secara bersamaan. Kalau ditambah 1 meter ke arah sisi yang pertama, maka 1 meter juga harus ditambah ke sisi yang kedua. Kemudian kedua sisi ini direkatkan ataupun diikat dengan semacam sling besi yang cukup kuat dan akhirnya berimbang. Jadi tidak perlu ada penopang di bagian tengah ataupun cantilever. Kita lanjutkan untuk akses stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP. Di sini sudah ada tiang-tiang ataupun pilar-pilar kecil berdiri yang nantinya bisa dipakai sebagai penopang anak tangga untuk akses menuju ke stasiun. Tidak hanya di sisi selatan ya, di sisi utara kita juga lihat nanti ke depan untuk akses menuju ke stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP. Dinamakan seperti itu karena berada di dekat gedung BPKP di Jalan Pramuka. Untuk akses jalur cepat dan jalur lambat masih dipisah. Jadi di sini kendaraan-kendaraan yang akan masuk ataupun putar balik nanti ke arah Pemuda lagi ada di bagian depan. Halte-halte Transjakarta di Jalan Pramuka masih sama yang kita lihat dengan yang di Jalan Pemuda, masih berupa halte-halte lama. Semoga ada anggaran nanti di tahun 2026 untuk melakukan revitalisasi. Pilar-pilar yang ada di Jalan Pramuka yang kita lihat bagian bawahnya itu belum ditimbun dengan rata ya. Mungkin ini pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat. Sedangkan setelahnya kita melihat banyak dari balok-balok girder beton yang cukup besar dan panjang disiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan lanjutan yang ada di samping flyover Pramuka. Di sini juga dibuat tutup-tutup beton, kemungkinan untuk saluran air ya, karena kita melihat tadi adanya yudich ataupun beton-beton pracetak berbentuk huruf U yang itu di kanan, kemudian nanti ditaruh di dalam galian dan disambungkan sedikit demi sedikit membentuk saluran air, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah balok-balok girder beton yang panjang. Sebenarnya ini tadinya segmen per segmen ataupun sedikit demi sedikit baloknya disambungkan dan membentuk balok yang panjang seperti ini, dinaikkan ke atas ke antara pilar-pilar dan menyambungkan pilar-pilar tersebut membentuk struktur penopang lantai dari LRT Jakarta fase 1B. Baik, kita kembali ke jalur lambat dan ini adalah sisi paling ujung yang bisa dilewati walaupun sudah banyak material-material yang dikeluarkan dari area yang ada di depan. Tadinya area ini penuh dengan material-material dan juga kendaraan-kendaraan besar. Pekerjaan-pekerjaan penyambungan untuk pilar-pilar yang menggunakan baja atau steel box girder dilakukan oleh Wagner Biro Indonesia. Dan ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing. Halte ini akan diintegrasikan dengan stasiun Pasar Pramuka yang ada di depan yang dalam tahap pemasangan dan penyelesaian rangka-rangka atap. Belum ada akses di kedua sisi yang tersambung langsung, mungkin sudah ada persiapan-persiapan dari pondasi yang ada di bagian pinggir di area trotoar. Lanjut, sambungan ke arah underpass nampaknya sudah mulai siap untuk dicor. Dan tadinya ada rangka-rangka besi yang dipasang di kedua sisi dari beton-beton girder yang tersambung di antara pilar-pilar. Nah, rangka-rangka tersebut untuk melebarkan dari dek ataupun lantai agar nanti dapat ditaruh 2 trek ya ataupun 2 jalur kereta. Dari arah underpass ke arah pilar di bagian ujung underpass sudah disambungkan dengan 1 box girder baja yang cukup panjang. Ini juga dari Wagner Biro Indonesia menggunakan nampaknya metode sliding. Jadi dipasang dulu di bagian pinggir, dirakit ya di atas rangka-rangka besi yang disiapkan. Kemudian digeser ke arah tengah dan berada di antara pilar dan pilar sehingga sudah membentuk satu penopang dari struktur layang LRT Jakarta. Lanjut ke pilar 114 ya.
Di sini sudah ada persiapan dari rangka-rangka baja ya dan besi yang akan menopang steel box girder ataupun girder baja yang ada di samping Wagner Biro, siap dinaikkan di antara pilar-pilar tersebut ya, pilar-pilar sementara nampaknya dari rangka-rangka besi ini sehingga bisa tersambung ke pilar 116 yang ada di pinggir dari simpang flyover Pramuka. Ini tidak ada tadinya, namun sekarang dipasang rangka-rangka besi, jadi memang ditopang. Selanjutnya ini adalah pilar 117B. Terus 118, 119, 120 sedang dipersiapkan untuk proses pengecoran. Area bagian jalur di pinggir ke arah pilar-pilar memang sengaja ditutup dengan barrier-barrier plastik agar tidak dilewati oleh kendaraan karena bisa saja material-material dari atas jatuh ke area jalan tersebut sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tampak para pekerja di turunan flyover Pramuka, kita melihat mempersiapkan proses pengecoran bagian head ataupun pier head dari kolom yang ada. Tinggal satu lagi di sini, di dekat rumah makan Abu Nawas ya. Turun dari flyover langsung disambut satu pilar portal dan satu pilar lagi ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman. Ya, ini masuk ke Abu Nawas. Semenjak adanya pekerjaan pilar-pilar ini, beberapa toko-toko memang mengalami akses yang agak terbatas. Jadi dibuatkan petunjuk-petunjuk menuju ke area tersebut. Untuk stasiun LRT Jakarta Matraman, kita melihat pemasangan dari rangka-rangka atap semakin banyak yang selesai. Mungkin sudah selesai semua di bagian atas, tinggal dilanjutkan dengan pemasangan atap. Akses menuju ke stasiun ada di dua sisi, namun belum yang kita lihat di sisi selatan ini mulai ada pondasi ya. Meskipun sudah banyak yang ditutup area-areanya, tinggal dilanjutkan dengan pembuatan pilar-pilar penopang jembatan penyeberangan menuju ke area stasiun. Dari arah sebaliknya, di atas dari Kali Ciliwung ya, kali pecahan Ciliwung yang dari arah Manggarai, disitulah awal dari stasiun LRT Jakarta Matraman ke arah Jalan Tambak. Nah, ini tadi pilar-pilar yang ada di samping di area flyover Pramuka. Secara posisi ada di selatan ya, karena memang untuk sisi utara itu sudah ada flyover di sana yang menghubungkan Pramuka ke arah Salemba. Jadi pilar-pilar layang LRT Jakarta fase 1B lebih banyak di sisi selatan, dan ternyata menurut informasi Jakpro serta LRT Jakarta sendiri, pemasangan pilar-pilar di sana cukup challenging ataupun menantang mengingat lokasinya yang sangat sempit ya. Jadi harus benar-benar hati-hati dan banyak koordinasi. Nah, ini sambungan dari pilar 114, 115, 116B yang tadi kita lihat sudah banyak disiapkan penopang-penopang besi ya, yang akan menopang dari steel box girder yang sudah ada di sini, nanti langsung tersambung secara segmen per segmen ke arah flyover Pramuka. Model seperti ini juga akan dikerjakan oleh Wagner Biro di crossing pilar dari LRT Jakarta yang di Jalan Tambak menuju ke arah Manggarai yang cukup tinggi 28 meter dan menggunakan steel box girder. Kita masuk ke arah underpass. Ini tadi satu steel box girder yang sudah membentang di antara pilar dari arah underpass ke arah flyover Pramuka. Tinggal satu lagi ya, mungkin beberapa waktu ke depan akan dirakit. Oh, sudah dirakit ya, tinggal dinaikkan dan digeser ataupun metode sliding. Sama yang dengan di atas rel kereta aktif, itu juga menggunakan steel box girder dengan metode menggeser ke bagian tengah, dilakukan oleh Wagner Biro. Baik, kita menuju ke stasiun Pasar Pramuka. Di sini rangka-rangka atap di bagian ujung masih sedikit lagi penyelesaiannya yang kita lihat.
Akses ke stasiun sudah banyak yang ditutup area bagian pinggir pembuatan pondasi untuk nantinya menopang anak tangga menuju ke area entrance ya. Apakah akan ada eskalator? Tentunya ada, biasanya juga dilengkapi dengan lift. Namun belum begitu kelihatan di sini ya. Lift ataupun eskalator dapat dipergunakan oleh anak kecil, ibu hamil, lansia untuk naik ke area stasiun. Sementara untuk halte Transjakarta Pasar Genjing menggunakan semacam jembatan ya ataupun anjungan ke arah pinggir Jalan Pramuka di sini untuk bisa stop bis-bis Transjakarta dan bisa naik turun penumpang tanpa harus masuk ke celukan yang cukup sulit manuvernya karena area yang sempit. Untuk Jalan Pramuka sendiri sudah banyak yang selesai sambungan-sambungan antar pilar, baik itu yang menggunakan girder beton atau juga yang girder baja seperti ini contohnya. Kebanyakan yang kita lihat kalau ada halte Transjakarta di bagian bawah itu lebih menggunakan girder baja. Dari video sebelumnya untuk trek ataupun rel kereta juga sudah dipasang di bagian atas dan sudah mulai juga dua sisi ya, tinggal ke arah Jalan Tambak yang masih satu, mudah-mudahan sudah dua di bagian atasnya sehingga nantinya tinggal siap menyeberang ke arah Manggarai. Ini nasib halte-halte Transjakarta, baik itu JPO-nya atau juga haltenya butuh penyegaran atau juga revitalisasi. Stasiun Pramuka BPKP yang kita lihat bagian atap sudah sampai di ujung dan sudah ditutupi hampir semua ya. Untuk akses yang di sisi utara di sini kita belum lihat yang pinggir sini ya, tapi ke arah timur sisi utaranya sudah ada, lumayan tinggi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sudah sampai ke bagian bawah. Nampaknya ini adalah anak tangga mungkin ya, karena biasanya kalau eskalator tuh agak lebih besar pilar-pilarnya. Area jalur cepat masih ditutup total ke arah ujung, jadi kendaraan-kendaraan menggunakan jalur lambat. Trotoar kalau bisa sekalian direvitalisasi itu juga akan lebih baik karena bisa dipergunakan untuk menuju ke area-area transit atau juga halte-halte Transjakarta. Halte yang ada di ujung Simpang Pramuka di sini ditutup total dan ada halte sementara berupa box ataupun kotak besi dengan validasi akses untuk para penumpang naik turun bis Transjakarta. Dan ini adalah pilar paling ujung di Jalan Pramuka yang disambungkan di tengah tol dengan pilar dari arah Jalan Pemuda sehingga nanti bisa membentuk jembatan layang. Kalau kita lihat mungkin ya panjangnya lebih dari 50 meter. Dan ini adalah pilar berikutnya di Jalan Pemuda yang menyambut balance cantilever dari pilar yang pinggir tol. Selebihnya tinggal sedikit lagi semua Jalan Pemuda tersambung dengan baik ujung ke ujung dan bisa dilanjutkan dengan pemasangan rel. Secara target memang diharapkan di akhir tahun ini selesai sehingga proses-proses berikutnya tinggal finishing atau mungkin pemasangan rel sampai ke arah ujung. Beberapa stasiun yang masih belum kelar yang kita lihat adalah stasiun Manggarai. Nanti bisa dilihat di video berikutnya ya, karena masih persiapan struktur lantai. Jalan Pemuda, karena ini adalah pekerjaan awal jadi sudah lebih dahulu selesai. Tinggal pembuatan akses stasiunnya yaitu stasiun LRT Rawamangun. Aksesnya sudah ada di sisi timur, baik di sebelah utara atau sebelah selatan sisi timurnya. Sedangkan di sisi barat ini ya pekerjaannya di depan Burger King 24 jam drive-thru. Kemudian juga tidak ada di depan McDonald sama 24 jam drive-thru. Jadi kalau lapar bisa nyari makanan dulu ya, terutama bagi para pekerja di sini atau yang ingin mengisi bensin di Shell atau mau makan ayam Suharti. Nah, area trotoarnya banyak yang ditutup. Ini untuk pekerjaan pondasi, nantinya bisa menjadi akses menuju ke stasiun LRT Jakarta Rawamangun.
Sedangkan untuk sisi timurnya sudah ada eskalator ya dengan rangka-rangka baja. Ini lebih banyak menggunakan rangka-rangka baja. Kalau di Pramuka tadi kita lihat adanya penopang-penopang dari beton. Ini eskalator. Penyambungan dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati juga sudah kita lihat ya di bagian anak tangga di sini di tengah. Tinggal dibuka saja seperti itu. Dan kalau sudah selesai maka perempatan ini bisa dibuka untuk arus kendaraan yang dari arah utara atau juga yang dari arah selatan. Termasuk pembatas-pembatas yang ada di sini, mungkin di bagian tengah hanya tersisa median jalan yang ada mungkin taman-tamannya ya, biasanya ditambahkan taman-taman ataupun area terbuka hijau. Target yang hendak dicapai operasional adalah nanti di bulan Agustus. Jadi menjelang bulan Agustus semuanya sudah selesai, bahkan sudah sampai dengan uji coba. Baik itu dengan uji coba vehicle tertentu yang pernah diuji cobakan di bulan September tahun lalu, atau juga uji coba publik ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat kesempatan untuk uji coba publiknya di mana tersambungnya velodrome sampai ke arah Manggarai. Manggarai sendiri itu tentu menunggu sambungan lagi ke arah Duku Atas yang mudah-mudahan bisa dibarengi dengan yang ke JIS kalau memang harus ke JIS, karena JIS sendiri itu jaraknya cukup jauh dengan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Duku Atas. Duku Atas sendiri membutuhkan 2 triliun karena jaraknya 1,8 km. JIS sekitar 7-8 km, kemungkinan adalah di atas 10 triliun. Kita sudah sampai di bagian ujung dan ini adalah belokan dari layang LRT Jakarta yang tersambung dengan stasiun Velodrome. Karena berada di lantai 1 jadinya layangnya lebih rendah dibandingkan dengan yang ke arah Pramuka, Tambak, dan Manggarai. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.